Anda kembali menyaksikan Road to CNBC Indonesia World The Best Property Companies. Pemulihan ekonomi menjanjikan pertumbuhan dan peluang bagi sektor properti. Dan untuk membahasnya lebih dalam lagi, kali ini saya sudah terhubung bersama dengan 3 orang panelis kita. Pada siang hari ini saya akan ucapkan selamat siang terlebih dahulu kepada Direktur Utama PT Trinity Dynamic Tbk, Bapak Samuel Stefanus Suwang yang telah bergabung bersama kami. Dan berikutnya saya juga akan mengucapkan selamat siang kepada Bapak Direktur Utama PT Repower Asia Indonesia Tbk, Bapak Aulia Firdaus, yang juga sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Dan berikutnya ada juga Bapak M. Nawawi selaku Direktur Paramount Land melalui sambungan Zoom yang juga telah tersambung bersama kita secara virtual. Selamat siang Pak Awi. Dan langsung saja, kita akan membahas sesi ataupun juga kita akan masuk ke dalam sesi panel diskusi kita. Tadi kita sudah berbicara satu persatu begitu ya, dan memang menarik sekali kalau kita lihat di sini, sangat inovatif, sangat adaptif hal-hal yang dilakukan oleh perseroan ini ataupun juga oleh para pelaku usaha properti saat ini. Dan memang tampaknya kita lihat rupanya masih banyak ya peluang-peluang yang bisa kita ambil begitu di masa pandemi COVID-19. Nah, tapi kalau kita berbicara terkait dengan optimisme, seperti apa sih Pak sebetulnya optimisme untuk bisa survive atau bahkan bisa thriving di masa pandemi saat ini? Saya akan ke Pak Samuel terlebih dahulu Pak, seperti apa? Ya, baik Mbak Iva, terima kasih. Ya, memang kondisi pandemi ini menjadikan tantangan bagi kita semua. Tapi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, yang paling penting bagi kita adalah untuk menjaga cash flow. Jadi cash flow perusahaan itu baik, maka kalau kita bisa survive di saat seperti ini, maka ini adalah jam 6, jam 7, dan ke depannya itu pasti akan bangkit sektor properti ini. Jadi bagi para developer atau konsumen, ya, ini saat yang momen yang penting untuk mulai ekspansi, mulai akuisisi, ya, yang tadi juga disampaikan, dan juga bagi konsumen ini adalah saatnya untuk membeli. Nah, bagi Trinity Dynamic juga kami melihat di saat pandemi ini, ya, kami terus mencari lahan supaya kami bisa juga konsentrasi untuk ke diversifikasi produk. Jadi bukan hanya high rise saja, tetapi juga landed, baik itu di luar kota maupun di luar pulau. Jadi kalau saya lihat ya kondisi saat sekarang, di saat pandemi ini yang kita harapkan dalam waktu yang dekat ini bisa berakhir, ya kita perlu tetap optimis karena yang kita bisa invest saat ini adalah properti yang paling secure. Ya, ada yang invest di emas tapi kadang naik, kadang turun. Ya, invest di saham kadang naik, kadang turun. Invest di dolar kadang-kadang bisa turun. Jadi yang paling secure sebenarnya adalah invest di properti. Dan saat sekarang yang tadi juga sudah disampaikan, para developer sudah memberikan cara bayar yang paling lunak, dukungan dari pemerintah, dukungan dari pihak perbankan. Jadi bagi para konsumen, pembeli, ya ini adalah saatnya untuk membeli properti-properti yang ada. Oke, apalagi memang kalau investasi di properti ini barangnya langsung ada begitu Pak di depan mata dan langsung bisa kita rasakan begitu. Oke, kalau Pak Aulia sendiri seperti apa sih Pak tadi tanggapannya terkait dengan optimisme agar bisa terus survive dan juga thriving bahkan di masa pandemi ini? Ya, terima kasih Mbak. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita melihat tidak ada kata menyerah dari teman-teman developer ini. Yang ada adalah optimis, dan optimis. Kemudian di sini kita melihat properti ini, industri properti adalah salah satu lokomotif perekonomian Indonesia ke depan. Oleh karenanya, terima kasih juga kepada pemerintah yang sudah memikirkan banyak dan memberikan banyak insentif buat industri properti, dan itu sangat tepat sekali menurut kami, dan mudah-mudahan ini akan menarik perekonomian ke depan akan lebih kencang lagi, akan lebih tumbuh lagi ke depan. Di sisi kami, para pemain industri properti, saya rasa ini kita sudah melakukan hal yang maksimal, ya Pak. Kemudian kita sudah memberikan package yang sangat optimal di masa pandemi ini, dalam rangka menjaga cash flow, dalam rangka memberikan produk yang terbaik, dalam rangka memberikan inovasi ke depan. Jadi kalau boleh, ini sebenarnya buat kita-kita aja nih Pak, ini adalah saat yang tepat untuk beli properti, Pak. Karena bisa jadi tahun depan nggak dapat penawaran sebagus ini, begitu. Ini buat kita-kita aja infonya ya. Mungkin bagi yang nonton juga nih. Jadi ini 3 bulan ini benar-benar istilahnya kalau kita lihat cuci gudangnya lah. Betul. 2022 mudah-mudahan jangan berharap mendapatkan package promo sebagus saat ini. Jadi good deal saat ini ya Pak. Exactly. Jadi
manfaatin deh begitu supaya bisa dapat diversifikasi investasi kita masyarakat semua sehingga bisa punya investasi di bidang properti maupun di saham properti begitu kan. Jadi inilah saat yang tepat dan mudah-mudahan kebangkitan industri properti ke depan ini juga sudah dirasakan bukan hanya kami tapi publik juga sudah merasakan karena apa properti ini adalah one of the main kebutuhan ya. Jadi nggak cuma sandang, pangan, papan sekarang juga semua kebutuhan. Kan nggak mungkin kita semua WFH di rumah mertua ya Pak, harus punya rumah sendiri ke depan, benar nggak? Nggak mungkin kita anak-anak juga bermain di rumah kecil terus begitu kan, harus ada peningkatan juga. Oleh karenanya masyarakat Indonesia yang begitu besar, ini adalah marketnya, jadi demand-nya sangat besar. Menurut kami, optimisme ini harus terus kita jaga dan ke depan akan sangat menyesal lah buat yang nggak memanfaatkan momen ini ke depan. Betul. Tadi sedikit menambahkan mungkin kalau di rumah mertua bisa tapi kenyamanannya berbeda begitu. Oh iya benar. Dan kalau kita berbicara tadi ya betul sekali yang disampaikan oleh Pak Aulia, saya juga setuju begitu bahwa memang tampaknya good deal sekali karena tadi ya sekali lagi DP 0%, kemudian juga PP 0% ini berlaku hingga akhir tahun 2021 untuk PP 0% dan juga DP 0% hingga tahun depan 2022. Nah, kemudian saya akan beralih ke Pak Awi. Seperti apa nih Pak pertanyaan yang sama begitu terkait dengan optimisme dari di masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini? Kalau saya melihat ya, tentunya kita sebagai pelaku properti, satu sikap bahwa memang optimisme sangat diperlukan. Apalagi kalau kita melihat 18 bulan ini berbagai upaya stimulasi yang diberikan ya, khususnya di tahun ini ya kita tahu ya bahwa pemerintah sudah meluncurkan beragam stimulasinya. Nah memang selama masa pandemi ini jika dikaitkan bagaimana optimisme kita. Optimisme ini kalau saya melihat termasuk di tempat saya, yaitu di Paramount Land sepanjang tahun 2020 hingga 2021 ini, apa yang kita didapatkan ini sebenarnya memang langkah awal adalah satu sikap, gitu ya, satu sikap bahwa kita harus optimis dan mau melakukan dalam kondisi apapun ya kita harus bersatu melawan kondisi pandemi ini. Nah, memang di properti adalah yang menjadi kendala. Saya ingat betul di ketika awal tahun hingga hari ini yang paling sulit adalah ketika properti itu butuh datang gitu ya. Harus terjadi pertemuan. Nah, ini kontradiktif dengan yang terjadi. Dan yang jadi setiap orang yang ingin berinvestasi atau membeli, ya dia harus datang. Kalau ketika masa pandemi, sebelum pandemi butuh 3 bulan proses, bisa 3-4 kali ketemu, bisa 8 kali ketemu. Terus keputusan untuk membeli sebuah properti itu terjadi. Tapi kita nggak tahu ternyata di awal pandemi itu, khususnya di awal-awal pandemi ya kita lihat tadi infografis yang disampaikan turun kemudian naik, kemudian kuartal kedua naik lagi gitu ya. Nah saya yakin betul bahwa sikap optimis yang mau all out gitu kan ya, ini akan bisa semakin menggairahkan gitu ya. Bahwa satu kesepakatan bahwa time to buy itu adalah slogan yang sangat bagus. Nah kita tentunya sebagai pelaku properti yang menjadi catatan penting buat saya adalah selain dari stimulasi dari pemerintah, selain dari satu sikap optimisme, di sini dibutuhkan developernya. Bagaimana menciptakan satu inovasi, bagaimana menciptakan satu kreativitas, bagaimana mengadaptasi, gitu, beradaptasi terhadap berbagai yang terjadi. Nah, saya ambil contoh misalnya ketika sebelum pandemi butuh 8 kali ketemu untuk bisa terjadi transaksi, bisa 4 atau 3 kali datang ke proyek untuk bisa transaksi. Dengan kata lain untuk menciptakan trust itu sangat sulit sebelum pandemi. Nah, jangan salah, ternyata di kala pandemi ini kalau saya ngelihat termasuk proses menuju trust itu juga bergeser gitu ya. Nah, ini sangat tergantung dari developernya. Saya ingat betul ketika saat ini kan ya tentunya digital ya. Biasanya kalau kita berhubungan dengan customer ataupun konsumen yang ingin dibeli, seketika kita menyampaikan saat ini kepercayaan ada di genggaman mereka. Dia bisa buka gadgetnya, dia bisa buka di laptopnya hanya untuk bisa buka beragam ya sosial media dia bisa lihat. Nah jadi trust itu muncul dari sana. Dan itu berupa ya virtual, video semua yang disaksikan. Yang tadinya butuh janjian, katakanlah ketemu di awal pekan, harus janjian dulu tuh, menunggu weekend terus bisa datang gitu ya.
Karena pandemi, janjian di weekend pun nggak bisa. Justru karena pandemi ini, ketika kita kontak pada saat yang sama dengan teknologi, dengan kemajuan digital, pada saat yang sama dia bisa lihat, pada saat yang sama dia bisa secara virtual menyaksikan proyek-proyek yang ditawarkan. Jadi sekali lagi saya menyikapi pandemi ini penuh optimis. Jadi kita harus all out, nggak ada kata mundur. Tinggal kita bagaimana mengkolaborasikan apa yang menjadi stimulus dari pemerintah dan juga bagaimana developer ini bisa adaptif dan kreatif menyikapi keadaan. Itu, Mbak Iva. Itu dia tadi ya, semangat optimisme dari para pelaku usaha di sektor properti perlu kita acungkan jempol tentunya. Dan semakin seru diskusi kita, tapi kita akan jeda terlebih dahulu karena dialog panel CNBC Indonesia World akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.